eh, ritual tersebut adalah yang sebagaimana kita ketahui, yaitu kumpul-kumpul di tempat kematian, kemudian ada acara makan-makan di situ, kemudian disertai dengan baca doa atau baca Al-Quran, ya. Jadi tahlilan yang dimaksud bukan ucapan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah ya semua orang harus mengucapkannya. Ya, bukan kita bahas tentang la ilaha illallah, tapi kita bahas tentang suatu ritual yang dilakukan ketika ada orang meninggal dunia, dengan orang datang berkumpul, kemudian ada makan-makannya, ada baca doanya. Pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ketujuh terkadang, dan hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000, dan selanjutnya, ya. Ternyata ritual seperti ini adalah termasuk ritual yang dilarang dalam mazhab Syafi'i. Ya, mazhab Syafi'i, para ulama mereka ketika membahas tentang permasalahan ritual seperti ini, ya, mereka menyebut dengan beberapa lafal. Ada yang mengatakan bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah itu bid'ah yang dibenci. Ada yang mengatakan muhdats, bid'ah, ya. Kemudian ada yang melarang dengan tegas, ya, bahkan menyuruh pemerintah untuk menghentikan acara seperti ini. Nanti insya Allah akan kita nukil perkataan para ulama Syafi'iyah tersebut, ya. Yang jadi masalah ketika kita menyampaikan bahwa sini pendapat ulama Syafi'iyah yang melarang atau tidak menganjurkan hal-hal seperti ini, maka serta-merta langsung dianggap dituduh dengan Wahabilah, apalah, ya, bahkan dimusuhi, ya. Dan perkara yang sangat aneh, ya, berkaitan dengan ritual tahlilan ini ritual yang sepakat ulama tidak dikerjakan di zaman Nabi SAW, ya. Tidak ada yang mengerjakan. Nabi SAW kita tahu banyak keluarganya yang meninggal. Istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha meninggal, kemudian anak-anaknya juga meninggal, ya. Ruqayyah, kemudian Ummu Kulthum, Zainab, ya. Kemudian Ibrahim, ya. Anak-anaknya meninggal, dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah mentahlilkan mereka. Demikian juga orang-orang tercinta Nabi seperti pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ketika meninggal dan Nabi sangat mencintainya pun Rasulullah SAW tidak tahlilkan. Demikian juga banyak para sahabat yang meninggal baik di medan pertempuran atau karena sakit, ya. Itu pun mereka tidak ada yang mengadakan acara tahlilan. Kita berpindah kepada generasi tabi'in. Demikian juga di generasi tabi'in tidak ada yang bikin acara tahlilan seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita, ya. Berapa ribuan sahabat meninggal tidak ada yang ditahlilkan. Berapa ribu tabi'in meninggal tidak ada yang ditahlilkan, ya. Demikian juga para ulama-ulama tabi'in tidak ada acara tahlilan seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita. Jadi ini acara tidak pernah dilakukan oleh 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Tidak ada yang pernah mengadakan acara seperti ini. Hari ke-7, hari ke-3, hari ke-7, hari 40, hari 100, hari ke-1000. Tidak pernah sekalipun mereka, Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama tidak pernah melakukan hal ini. Oleh karenanya bisa dipastikan bahwasanya di zaman mereka ini bukan suatu agama, bukan suatu cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan cara untuk mencari kebaikan. Ya. Kalau memang ini adalah suatu kebaikan, pasti mereka sudah tahu, ya. Lebih tahu daripada kita. Dan tentu mereka lebih semangat, mereka lebih sayang kepada keluarga mereka mungkin, ya. Mungkin daripada kita, mungkin mereka lebih sayang, mereka lebih ngerti tentang hari akhirat, mereka lebih ngerti tentang ngerinya alam barzakh, ya, sehingga mereka tentu lebih semangat untuk mengadakan acara-acara seperti ini bagi kerabat-kerabat mereka yang meninggal dunia. Tapi kenyataannya kenapa tidak satupun yang melakukannya, ya. Demikian juga ketika Nabi SAW meninggal dunia, kenapa tidak ada berkurun-kurun beratus-ratus tahun, kenapa tidak ada yang melakukan sekali, ya, buat Nabi SAW. Anehnya, ya, di zaman dulu bukan merupakan ibadah, sekarang kenyataannya dianggap wajib. Kenyataannya dianggap wajib. Maka sungguh indah perkataan Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, pernah berkata, "Fama lam yakun yauma idzin dinan la yakunul yauma dinan." Apa yang di zaman Nabi bukan agama, di zaman sahabat bukan agama, maka sekarang juga bukan agama. Ya.
Ini sudah konsekuensi. Yang zaman Nabi bukan agama, sekarang juga bukan agama. Karena kalau kita bilang di zaman Nabi bukan agama, sekarang jadi agama berarti Nabi ada yang disembunyikan atau berarti ada suatu kebaikan yang semua sahabat tidak tahu terus kita tahu ya. Bagaimana sesuatu yang di zaman Nabi tidak ada sekarang jadi wajib. Mungkin mereka berkata kita tidak mewajibkan. Mungkin ada yang mengatakan demikian, tapi kenyataan prakteknya kalau tidak dikerjakan mereka merasa bersalah. Bahkan sebagian mereka mengatakan masa nggak kayak ngubur kucing ya. Saya tidak mengatakan semua ya, tapi sebagian mereka jelas-jelas mengatakan demikian. Kalau ada yang meninggal kau tidak ditahlilkan, kamu tidak sayang sama orang tuamu, bagaimana di alam barzakhnya kamu tidak berbakti kepada orang tua dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam ya, sehingga menjadikan tahlil itu seakan-akan wajib. Buktinya banyak orang yang utang sana utang sini dan itu benar. Ini kita lihat sering ya. Bukan kita mengada-ngada ya, bukan kita mengada-ngada ya. Mereka sudah tertimpa musibah, kemudian disuruh bikin acara apalagi zaman sekarang orang banyak yang susah ya. Akhirnya merepotkan kaum muslimin. Maka inilah kenyataan pahit yang kita rasakan sekarang. Di zaman Nabi bukan suatu ibadah, ya tidak dikenal oleh mereka sama sekali. Kemudian di zaman sekarang tiba-tiba menjadi bukan hanya sekadar sunnah, bahkan wajib. Kalau orang tidak mentahlilkan maka dikucilkan dan itu kenyataan. Banyak saya dapat laporan. Kalau tidak mentahlilkan maka dikucilkan keluarganya, dikucilkan sama tetangganya. Padahal ulama Syafi'iyah mengatakan minimal makruh. Apalagi nanti akan kita nukilkan makruh tersebut ada yang memahami adalah haram. Ya minimal makruh, dan namanya makruh ya ditinggalkan dapat pahala. Ulangi, makruh itu apa? Ditinggalkan dapat pahala, bukan dikerjakan dapat pahala. Jangan dibolak-balik definisi karena sebagian orang, oh itu kan makruh. Ya makruh kita kerjakan dapat pahala. Gimana? Definisi yang benar itu namanya makruh kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau sunnah baru mustahab dikerjakan dapat pahala. Kalau makruh dikerjakan tidak sampai dosa tapi ditinggalkan dapat pahala. Kalau gitu, kalau ingin dapat pahala ya tinggalkan acara seperti itu.